DPRD Pesawaran menggelar rapat dengar pendapat dengan akademisi Universitas Lampung Unila dan Universitas Padjadjaran Unpad Bandung, beserta Aliansi Masyarakat Menggugat, membahas percepatan penanganan persoalan lahan di Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, yang berkonflik dengan PT PN 7, yang dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD Pesawaran, 16 Mei 2024. Kegiatan hearing yang langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Pesawaran Subehan Jaya, dilanjutkan dengan mendengarkan penjelasan perwakilan Aliansi Masyarakat Menggugat. Saparudin Tanjung menceritakan segala upaya yang telah ditempuh mengenai persoalan konflik lahan Tanjung Kemala 329 hektar dan Tanah Umbul Langka 229 hektar, yang keduanya berlokasi di Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Profesor Hamzah dalam mensikapi permasalahan konflik lahan adalah, dengan menyoroti pentingnya pemikiran konstruktif dalam konteks pembangunan komunitas adat yang berkelanjutan, serta permasalahan lahan adat dikembalikan ke adat. Dan ia juga menguraikan berbagai konsep dan praktik yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan yang berdasarkan penelitian dan pengalaman lapangan yang solid. Sedangkan Kepala ATR BPN Pesawaran Sri Rejeki menjelaskan, terkait satu sertifikat untuk 3 bidang, serta peta persil yang dimiliki PT PN 7 dimungkinkan ada, karena disebutkan pada aturan Permendagri yang sudah tidak berlaku lagi. Namun hingga saat ini pihaknya belum menerima permohonan HGU terkait lahan tersebut dari pihak manapun. Dalam hal ini pihaknya akan menerima jika terdapat masyarakat ingin mengajukan peningkatan haknya sertifikat sepanjang mengikuti prosedur dan peraturan yang ada. Ditanggapi oleh anggota Komisi 1 DPRD Pesawaran, dari pandangan para ahli dalam rapat dengar pendapat, ditegaskan bahwa dalam hal ini DPRD Pesawaran sepakat mendukung apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan akan segera melaporkan hasil rapat dengar pendapat kepada Ketua DPRD Pesawaran, untuk dibuatkan rekomendasi kepada Kepala Desa Taman Sari, untuk membuat sporadik bagi para ahli waris tanah di Desa Taman Sari. Kemudian, yang perlu disampaikan adalah bahwa permasalahan ini telah kita perjuangkan selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian kita juga sudah berjuang sampai ke kementerian untuk kementeriannya sendiri, Pak Kades, kemudian kita juga membawa di ranah hukum ini pada KPK, Kejaksaan, bahkan Polres pula, kemudian Polda sudah kami laporkan juga. Nah kemudian pada puncaknya beberapa bulan yang lalu, hal ini juga pernah diingatkan di Bupati. Kenapa masyarakat adat mengklaim bahwa itu adalah tanah masyarakat? Karena memang nyata-nyata Bapak dan Ibu itu milik masyarakat adat. Fakta transmigrasi pertama yang dilakukan oleh Belanda itu ada di Gedong Tataan ini. Metodenya dengan menggunakan kolonisasi. Kolonisasi Belanda itu kolonisasi. Dia kekurangan tenaga kerja untuk perkebunan perusahaan-perusahaan Belanda itu. Karena orang Lampung dengan orang Jawa itu kan bedanya dari bicaranya. Orang Jawa itu bicara pakai jempol. 200 meter orang itu mau diajak bicara. Orang Lampung pakai telunjuk, ejo. Jadi orang Lampung kan sentren. Akhirnya dia bawa dari Jawa. Metodenya dengan cara mempersaudarakan suku Jawa dengan suku Lampung agar mendapatkan rumah tempat tinggal supaya mereka bisa bekerja di perkebunan Belanda itu. Terima kasih Pak. Untuk sertifikat sebelum tahun 97 memang itu dimungkinkan Pak untuk satu sertifikat 3 bidang tanah. Jadi sebelum memang untuk satu sertifikat 3 bidang tanah memang diperbolehkan meskipun berjauh. Kemudian dan kita punya aplikasi namanya Sentuh Anakku, yang dimana di dalam Sentuh Anakku itu satu sertifikat baru bisa mengakomodir satu bidang tanah. Bukan berarti bahwa
sehingga sekarang sudah terakomodir satu penanganan satu sertifikat. Dari Kabupaten Pesawaran, Satria melaporkan.